Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Sarbianti, NIM 20250102094, kelas PBSC semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mulai dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 13. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke materi pertama, kelompok 7 mengenai risiko operasional dan risiko perbankan syariah. Pertama, apa sih itu pengertian dari risiko operasional? Risiko operasional adalah risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen. Kemudian kedua, kategori dari risiko operasional. Yang pertama, internal fraud atau kejahatan dari dalam, dan external fraud atau kejahatan dari luar. Kemudian, identifikasi faktor penentu risiko operasional terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, risiko operasional proses internal, risiko operasional mengelola sumber daya manusia, ketiga risiko sistem, dan yang keempat risiko eksternal. Kemudian kita ke bagian apa sih itu risiko perbankan syariah? Risiko perbankan syariah adalah risiko yang ditimbulkan oleh suatu bank dalam sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional bank syariah. Kemudian apa sih itu karakter-karakter dari risiko perbankan syariah? Yang pertama yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Kemudian, risiko yang dihadapi dalam perbankan syariah. Yang pertama, risiko kredit, risiko hukum, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko mata uang. Kemudian yang terakhir adalah proses manajemen risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan risiko. Baik, langsung saja kita ke materi kelompok 8 mengenai tata kelola dalam bank syariah. Apa sih itu tata kelola dalam bank syariah? Tata kelola dalam bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah juga merujuk pada prinsip-prinsip kebijakan dan praktik yang mengatur operasional serta manajemen bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, pentingnya tata kelola dalam bank syariah. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kedua kepercayaan nasabah, ketiga pengelolaan risiko, keempat transparansi dan akuntabilitas, dan yang kelima pertumbuhan dan keberlanjutan. Baik, selanjutnya kita ke materi kelompok 9 mengenai transparansi dan kualitas data. Pertama, apa sih itu pengertian dari transparansi? Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang menjadi pemangku kepentingan. Kemudian kedua, prinsip-prinsip transparansi terdiri dari dua. Yang pertama, prinsip-prinsip transparansi dalam konteks pemerintahan dan prinsip-prinsip transparansi dalam keuangan. Kemudian apa sih itu tujuan dari transparansi? Tujuannya yaitu untuk mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Kemudian kita ke pengertian dari kualitas data. Apa sih kualitas data? Kualitas data adalah suatu pengembangan dan implementasi aktivitas kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Kemudian apa sih itu pentingnya dari kualitas data? Pentingnya kualitas data karena
Data yang buruk berpotensi memberi konsekuensi signifikan terhadap perusahaan. Kemudian dimensi dari kualitas data yang pertama, ketepatan, kelengkapan, keandalan, relevansi, dan ketepatan waktu. Kemudian kita ke materi kelompok 10 mengenai kecukupan modal dan Basel. Pertama, apa sih itu pengertian dari kecukupan modal? Kecukupan modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi pada regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Kemudian yang kedua, apa sih itu pengertian dari Basel? Basel adalah sebuah nama kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur bank sentral The Group of Ten atau G10 yang kemudian mencetuskan sebuah pembentukan komite yang mempunyai fokus permasalahan pada regulasi dan pengawasan perbankan dan dinamakan The Basel Committee Banking Supervision. Kemudian kita ke materi kelompok 11 mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Pertama, apa sih itu penilaian tingkat kesehatan bank syariah? Penilaian tingkat kesehatan bank syariah adalah hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank. Kemudian, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, profil risiko, kedua, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, ketiga, rentabilitas, dan yang keempat, permodalan. Kemudian, struktur pengawasan bank syariah terdiri dari dua. Yang pertama, sistem pengawasan internal yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, yang kedua dewan komisaris, ketiga dewan audit, keempat dewan pengawas syariah, dan yang kelima direktur kepatuhan. Kemudian yang kedua, sistem pengawasan eksternal terdiri dari tiga. Yang pertama, Bank Indonesia atau BI, yang kedua DSN MUI, dan yang ketiga stakeholder. Kemudian kita ke materi kelompok 12 mengenai hubungan antara analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Pertama, apa itu analisis risiko? Analisis risiko adalah proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan, serta pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Kemudian tahapan-tahapan analisis risiko terdiri dari tiga. 1. Identifikasi risiko, 2. Pengukuran risiko, 3. Mitigasi risiko. Kemudian yang ketiga, proses pengawasan bank syariah. Proses pengawasan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian kita ke materi terakhir, materi kelompok 13 mengenai tantangan masa depan bank syariah. 1. Tantangan bank syariah di masa depan yang terdiri dari 3 poin. 1. Permasalahan klasik yang masih dihadapi perbankan syariah saat ini adalah rendahnya pangsa pasar atau market share. 2. Minimnya pakar dan tenaga kerja yang ahli dalam ilmu perbankan syariah. 3. Produk dan layanan perbankan syariah masih kalah apabila dibandingkan dengan bank konvensional. 2. Tantangan bank syariah dalam perbaikan terdiri dari 5 poin. Yang pertama, kerangka dan perangkat pengaturan dalam perbankan syariah belum lengkap. 2. Masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bank syariah. 3. Masih langkanya sumber daya manusia yang ahli dalam perbankan syariah. 4. Sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Dan yang kelima, keterbatasan pemahaman masyarakat dalam bank syariah.
Kemudian yang ketiga yaitu strategi rekomendasi bank syariah, yaitu 1. Penetrasi pasar, 2. Pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif, ketiga, peningkatan promosi dan sosialisasi produk-produk bank syariah secara efektif, keempat, peningkatan kualitas pelayanan, kelima, peningkatan kerjasama dengan institusi lain, dan yang keenam, peningkatan jaringan kantor bank syariah. Baiklah, demikian sedikit pemaparan mengenai materi kelompok 7 sampai kelompok 13. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum